Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imelda Nur Alifa. Saya adalah moderator dari kelompok 7. Di sini, kami akan membahas materi mengenai Sinar X. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kami akan membahas mengenai pengertian Sinar X, penemu Sinar X, asal-muasalnya, pemanfaatannya, dan dampak positif dan negatif dari Sinar X. Apa itu Sinar X? Sinar X adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer. Atau bisa dibilang mirip dengan frekuensi dalam jangka 30 PHz sampai 60 EHz. Sinar X umumnya digunakan dalam diagnosis gambar medikal dan kristalografi sinar X. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya. Sinar X juga merupakan pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, panas, cahaya, dan juga ultraviolet, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. Sinar X ditemukan oleh sarjana fisika berkembangan Jerman yaitu W.C. Roentgen tahun 1895. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penemu Sinar X. Nah, kira-kira siapa sih penemu Sinar X itu? Penemu Sinar X yaitu Wilhelm Conrad Röntgen, berusia 40 tahun, seorang profesor fisika di Universitas Julius Maximilian di Würzburg, Jerman, secara tidak sengaja menemukan sebuah sinar baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Karena masih begitu baru, ia menamakan temuan itu sebagai Sinar X. Saya Fatia. Di sini saya akan menjelaskan dari manakah Sinar X berasal. Sinar X berasal dari dua sumber utama, yaitu Sinar X karakteristik dan Sinar X kontinu. Sinar X karakteristik dihasilkan ketika elektron yang diarahkan ke target logam mengalami tubukan dengan atom dalam target, menyebabkan pemancaran Sinar X dengan energi yang spesifik untuk material target tersebut. Sementara itu, Sinar X kontinu dihasilkan ketika elektron yang diarahkan ke target logam kehilangan energi secara bertahap, menghasilkan spektrum kontinu dari Sinar X dengan berbagai energi. Kedua sumber ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari bidang kedokteran hingga industri. Kedua jenis Sinar X ini sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk bidang medis, teknik material, dan ilmu pengetahuan fisika. Dalam konteks radiasi, Sinar X karakteristik umumnya mempunyai energi lebih rendah daripada Sinar X kontinu, namun memiliki intensitas yang lebih besar. Selain itu, Sinar X kontinu seringkali digunakan sebagai sumber daya untuk melakukan analisa materi dengan metode diffractometer X-ray. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari Sinar X. Sinar X ini diproduksi ketika elektron berkecepatan tinggi yang bertabrakan dengan plat logam, sehingga memberikan energi sebagai sinar X yang diserap oleh plat logam. Nah, sinar X-ray ini bergerak melalui udara yang bersentuhan dengan jaringan tubuh dan menghasilkan gambar pada film logam. Yang kedua, jaringan lunak seperti organ dan kulit tidak dapat menyerap sinar yang berenergi tinggi dan sinar yang melewatinya. Dan yang ketiga, bahan padat di dalam tubuh kita seperti tulang atau menyerap radiasi. Nah, sama seperti kamera, film Sinar X ini berkembang tergantung pada area Sinar X. Kalau misalkan area putih itu menunjukkan jaringan yang lebih padat, seperti tulang yang menyerap pada Sinar X. Kalau misalkan area hitam itu, Sinar X yang mewakili area di mana Sinar X telah melewati jaringan lunak. Nah, di sini juga ada contoh penerapan Sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada dalam ilmu kedokteran. Nah, dalam ilmu kedokteran ini ada berbagai jenis Sinar X yang dimanfaatkan untuk beberapa keperluan. Antara lain yaitu ada CT scan, ronsen ginjal, ronsen gigi dan tulang, ronsen dada, ronsen paru-paru, ronsen perut. Mungkin masih ada yang lainnya. Dan yang kedua, dalam bidang keamanan yaitu untuk mendeteksi barang-barang berbahaya. Yang ketiga, itu ada terapi radiasi. Dan yang keempat, dalam bidang industri,
yaitu untuk mendeteksi kerusakan pada kendaraan. Dan yang kelima, dalam bidang astronomi, yaitu untuk mempelajari luar angkasa. Nah, selanjutnya ada manfaat atau dampak positif dari penggunaan sinar X. Nah, yang pertama dalam bidang medis. Tentunya seperti yang kita tahu, sinar X atau ronsen ini biasanya digunakan untuk mengetahui atau mengidentifikasi penyakit yang ada dalam tubuh atau manfaat lain dari penggunaan sinar X ini, seperti untuk mengetahui keretakan dari struktur bangunan atau untuk mengetahui kecacatan dari suatu benda padat atau untuk mengecek kualitas suatu logam, dan juga biasanya digunakan untuk di bandara-bandara. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, seperti kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, terjadinya pendarahan, dan juga bisa menyebabkan katarak pada mata. Selain itu, penggunaan radiasi sinar X yang berlebihan juga dapat mengembangkan kanker atau tumor pada tubuh. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.